Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 yang saya muliakan. Tema kita kali ini adalah pentingnya anak soleh dan solihah. Sama-sama kita sadari bahwa kesolehan seorang anak sangat dan amatlah penting. Lewat anak-anak yang soleh-solihah itulah kita semua berharap masa tua kita akan bahagia. Merekalah yang tahu betul bahwa kelak yang merawatnya adalah anak-anaknya. Mereka pula lewat anak-anak yang solih-solihahlah masa tua kita akan bahagia. Mereka yang akan membacakan Quran di samping telinga kita ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut. Mereka pula yang kelak akan menjadi imam sholat jenazah ketika orang tuanya wafat. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Setiap orang tua pasti sangat mendambakan dan pasti sangat menginginkan ingin mempunyai keturunan yang solih dan solihah. Jangankan kita, kalau kita lihat sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau setelah menikah berpuluh-puluh tahun, belum Allah berikan keturunan, belum Allah berikan anak. Apa yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau minta anak yang kaya? Tidak. Apakah beliau meminta anak yang tampan ganteng seperti saya? Tidak. Lalu apa doa permintaan munajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ternyata beliau berdoa minta kepada Allah. Rabbi habani minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepadaku, karuniakanlah kepada kami keturunan yang solih dan solihah. Pertanyaannya, kenapa beliau Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar diberikan anak yang solih dan solihah? Jawabannya jelas. Kalau kita punya anak solih, insya Allah dia pinter. Punya anak pinter, mohon maaf lahir batin, belum tentu dia bisa menjadi anak yang soleh. Betul. Sebab lewat anak-anak yang soleh itulah, anak soleh itulah anak yang paling tahu. Dia paling ngerti bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridhanya orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ya Rob,
beriring harapan dan doa. Mudah-mudahan seluruh anak-anak di Indonesia Allah jadikan anak yang solih dan solihah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyenang hati bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong dari kelompok golongan orang-orang tersebut. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak yang solih dan solihalah mereka yang akan menolong kita selaku orang tua. Baginda Rasul Muhammad SAW, beliau menceritakan bahwa kelak ada seorang anak yang sudah masuk ke dalam surga. Lalu si anak ini tidak lama kemudian keluar dari surga. Ditanya oleh malaikat, "Nak, kenapa kamu keluar dari surga?" Jawab si anak, "Malaikat, saya nyari kedua orang tua saya di dalam surga, gak ada malaikat." Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang saya muliakan. Rasul Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang beliau bercerita bahwa ada kelak seorang anak yang sudah masuk surga. Tak lama kemudian si anak ini keluar dari surga. Lalu ditanya oleh malaikat, "Nak, kenapa kamu keluar, nak? Mau kemana kamu keluar dari surga?" Jawab si anak, "Wahai malaikat, saya nyari kedua orang tua saya di dalam surga, gak ada malaikat. Saya nyari ayah dan ibu saya di dalam surga, gak ada malaikat. Saya nyari abi dan umi saya di dalam surga, gak ada malaikat." Apa jawab malaikat? "Nak, orang tuamu sedang disiksa di dalam neraka. Ayah dan ibumu sedang disiksa di dalam neraka." Lalu apa jawab si anak? "Malaikat, saya nggak mau masuk surga kecuali bareng-bareng dengan orang tua saya. Kecuali bareng-bareng dengan ayah dan ibu saya. Kecuali bareng-bareng dengan abi dan umi saya. Kenapa? Kalaupun saya masuk ke dalam surga lantaran itu kedua orang tua saya, merekalah yang sudah mensekolahkan saya, merekalah yang sudah memondokkan saya, dan merekalah yang sudah membiayai saya. Apa artinya mereka sudah susah payah memondokkan saya, membiayai saya, kok masih dimasukkan ke dalam neraka? Malaikat, saya nggak mau masuk surga kecuali bareng-bareng dengan ayah dan ibu saya, kecuali bareng-bareng dengan orang tua saya." Akhirnya bikaromatil walad, dengan memuliakan anak, orang tua yang tadinya sedang disiksa di dalam neraka dimentaskan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan anak-anaknya. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita bukan cuma di dunia saja kita dikumpulkan. Lebih dari itu, mudah-mudahan kelak di akhirat kita diperkumpulkan kembali bersama dengan orang tua kita, bersama dengan ayah ibu kita, bersama dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dengan kita mempunyai anak yang solih dan solihah, itu menjadi investasi terbesar bagi setiap orang tua. Saya katakan investasi terbesar. Sebab apa? Bukan cuma investasi di dunia saja, namun lebih dari itu investasi akhirat bagi kita selaku orang tua. Anak yang solih dan solihalah mereka yang akan menolong kita selaku orang tua. Baginda Rasul Muhammad SAW, beliau menceritakan bahwa kelak
ada seorang anak yang sudah masuk ke dalam surga. Lalu si anak ini tidak lama kemudian keluar dari surga. Ditanya oleh malaikat, "Nak, kenapa kamu keluar dari surga?" Jawab si anak, "Malaikat, saya nyari kedua orang tua saya di dalam surga, gak ada malaikat. Saya nyari ayah dan ibu saya di dalam surga, gak ada. Dan saya nyari abi dan umi saya di dalam surga, gak ada malaikat." Jawab malaikat, "Orang tuamu sedang disiksa di dalam neraka. Ayah dan ibumu sedang disiksa di dalam neraka." Lalu apa jawab si anak? "Malaikat, saya nggak mau masuk surga kecuali bareng-bareng dengan orang tua saya. Kecuali bareng-bareng dengan ayah dan ibu saya. Kecuali bareng-bareng dengan abi dan umi saya." Kenapa? Kalaupun saya masuk ke dalam surga, itu lantaran andil besar orang tua saya. Merekalah yang membiayai saya. Merekalah yang mensekolahkan saya. Dan merekalah yang membondokkan saya. Apa artinya mereka sudah susah payah mensekolahkan saya, memondokkan saya, dan membiayai saya, kok masih dimasukkan ke dalam neraka? Malaikat, saya nggak mau masuk surga kecuali bareng-bareng dengan orang tua saya. Kecuali bareng-bareng dengan ayah dan ibu saya. Kecuali bareng-bareng dengan abi dan umi saya. Akhirnya, bikaromatil walad, dengan memuliakan anak, orang tua yang tadinya sedang disiksa di dalam neraka dimentaskan, diangkat, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan anak-anaknya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita bukan cuma di dunia saja dikumpulkan, namun lebih dari itu Allah kumpulkan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, itulah ciri anak yang solih dan solihah. Beda kalau anak yang gak soleh, anak yang suka durhaka, yang gak mau nurut sama orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kelak anak ini akan nuntut terhadap kedua orang tuanya. Orang tua yang teledor, tidak mendidik putra putrinya dengan anaknya, maka anak ini kelak di akhirat akan menuntut kedua orang tuanya. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda bahwa seorang anak kelak akan menuntut kedua orang tuanya. Ada orang tua yang sudah mau bersiap-siap masuk ke dalam surga, namun betapa terkejutnya dari arah belakang digendoli oleh anak-anaknya. Si anak protes, "Malaikat, saya nggak terima orang tua kami masuk ke dalam surga, namun kami anak-anaknya dimasukkan ke dalam neraka." Kenapa? Kalaupun kami dimasukkan ke dalam neraka, karena orang tua kami teledor, tidak memberikan pendidikan kami terhadap anak-anaknya ketika hidup di alam dunia. Sehingga kami tidak beribadah, tidak sholat, tidak menuntut ilmu, lantaran orang tua kami teledor, tidak mendidik kami selaku anak-anaknya. Akhirnya orang tua yang tadinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, karena teledor, tidak memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, tidak memberikan pendidikan terhadap putra-putrinya, orang tua tadi dimasukkan ke dalam neraka, diseret, dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan anak-anaknya. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok golongan orang-orang tersebut. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Ada 3 amalan yang apabila seorang hamba meninggal dunia tidak akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu di antara 3 hal tersebut adalah wawalidun sholihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan terhadap kedua orang tuanya, menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus amalannya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, para pemirsa Islam Nusantara, Assalamualaikum Nusantara TV yang kami muliakan.
teriring harapan dan doa, mudah-mudahan seluruh anak-anak di Indonesia Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi anak kebanggaan orang tua, jadi anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, jadi anak yang berbakti terhadap Allah dan Rasulnya, berbakti terhadap kedua orang tuanya, dan berbakti terhadap agama nusa dan bangsanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahlus sunnah wal jamaah, Quran hadis petomane, ijma qiyas alasane, madhab papat panutane, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah Gusti, kita minta keturunan solihah. Ya Allah Gusti, kita minta selamat dunia, selamat akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata 'amaluhu illa min thalathin." Ada 3 amalan yang apabila seorang hamba meninggal dunia tidak akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu di antara 3 hal tersebut adalah wawalidun sholihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan terhadap kedua orang tuanya, menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus amalannya. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh anak-anak di Indonesia semuanya untuk senantiasa mendoakan orang tua kita, untuk senantiasa mendoakan ayah dan ibu kita, untuk senantiasa mendoakan abi dan umi kita. Dalam doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, terus doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya fi ta'atillah wa ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.